Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di Putu Daunan Channel. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai teman-teman. Kita akan ngebahas alat-alat apa saja yang diperlukan seseorang untuk berkegiatan di outdoor ya teman-teman. Outdoor yang saya maksud di sini seperti camping, trekking, memancing, atau mendaki ya teman-teman. Nah, dari keempat kegiatan tersebut rata-rata sih memiliki alat-alat yang sama, kurang lebih sama ya teman-teman. Karena di sini saya memang hobi yang namanya kegiatan di outdoor. Jadi saya di sini mau share kepada kalian semua alat-alat yang sudah saya koleksi dari dulu ya teman-teman. Oke, kita mulai aja langsung. Kita akan bahas satu persatu alat-alatnya. Tidak. Nah teman-teman, alat pertama yang wajib kalian bawa saat trekking, berkemah, atau bermalam lah pokoknya, itu yang pastinya adalah tenda ya teman-teman. Nah, tenda yang saya miliki ini umurnya sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Kondisinya ya masih bisa digunakan dan masih sangat layak. Cuma tenda yang saya punya ini adalah tenda kering. Biasanya tenda itu ada memiliki dua tipe ya teman-teman, tenda kering dan tenda basah. Nah, kalau tenda kering ini tidak ada pelapisnya, raincoat itu teman-teman. Raincoat itu yang menghalangi air hujan masuk ke dalam tenda. Cuma kalau keuntungannya tenda kering seperti ini, kalau misalnya cuacanya sangat cerah, ini bagus banget, tidak terlalu panas di dalam tenda. Jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya cuacanya itu kurang bagus, saya memerlukan ini namanya flysheet. Jadi flysheet ini saya pakai di atas tenda. Saya pakai untuk melapisi tenda ya teman-teman. Ini ukurannya 3x4 meter ya teman-teman. Ataupun kalau kalian cuma tidak menginap, kalian bisa gunakan ini sebagai atap supaya tidak kepanasan. Kayak trik memancing gitu, atau di tempat yang suhu udaranya itu panas ya teman-teman, kalian bisa bawa flysheet ini sebagai atap darurat gitu ya. Ini sangat ringan, tidak terlalu berat. Yap teman-teman, untuk alat selanjutnya adalah ini adalah sleeping bag. Sebenarnya ini relatif untuk kalian bawa ya. Kalau misalnya kalian mendaki gunung, saya rasa kalian wajib membawa ini. Soalnya kalau di puncak itu, jika kalian bermalam di puncak, rata-rata suhu pada malam hari itu lumayan dingin teman-teman, sekitar 7 derajat. Karena saya orangnya nggak kuat dingin, saya wajib membawa ini. Di samping menghangatkan karena bahan dalamnya itu polar ya teman-teman. Ini bahannya polar. Sleeping bag ini membuat sedikit kita merasa nyaman saat tidur ya teman-teman. Soalnya kalau di dalam tenda itu kontur bawahnya itu kan nggak rata, jadi punggung kita saat tidur itu sedikit lebih nyaman karena ini lumayan agak empuk ya. Nah, jadi sleeping bag ini rekomen lah kalau misalnya kalian bawa berkemah di puncak gunung. Ini sangat perlu menurut saya. Jadi alat selanjutnya itu adalah ini adalah kompor portable. Kompor portable ini sudah menemani saya sekitar 3 tahun ya teman-teman. Tampilannya kayak ini, sudah ada sedikit karat ya, sudah berkarat, cuma ini masih berfungsi dengan sangat baik teman-teman. Nah, saya bisa menyarankan teman-teman cari kompor portable itu yang ada bunganya seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya untuk menghalau anginnya supaya apinya itu bisa pembakarannya itu sempurna ya, biar nggak ketiup angin juga, biar nggak mati gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada penghalang anginnya ini, itu panasnya akan lebih cepat daripada yang nggak ada seperti ini ya. Gitu teman-teman. Nah, setelah itu juga kalian wajib memiliki ini. Ini sudah pasti temannya ya teman-teman, ini dipasang kayak ini. Nah, satu tabung ini biasanya cukup untuk 2 kali trip kalau berkemah. Kalau memancing itu bisa sampai 4 kali trip. Karena kalau berkemah itu biasanya kita kan makan sore, kita masak, malamnya juga kita buat kopi, dan paginya juga kita buat sarapan. Jadi gasnya itu akan habis lebih cepat. Dan kalian harus hati-hati beli gas ini ya teman-teman. Kalian harus perhatikan kepalanya. Di sini kepalanya itu beda ya, karena ada gas yang seperti ini. Ini adalah gas untuk mengisi ulang korek ya teman-teman. Jadi nggak ada kupingnya seperti ini. Jadi kalian harus pastikan beli yang ada kupingnya kayak ini teman-teman. Jangan salah beli. Ini nggak bakal bisa berguna nanti.
Dan kalau kita ngomongin kompor, pasti temennya ini teman-teman. Nah, panci kecil dan teflon kecil. Ini wajib, ini buat kopi, buat air ya, buat air panas itu masak mie. Ini buat goreng-goreng lah pokoknya. Ini saya punya kebetulan ini cukup ringan, gampang dibawa, nggak begitu besar juga. Jadi kalau kalian mau bawa panci kayak ini, saya sarankan cari yang kecil ya. Oke, kita lanjut. Alat yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah pisau ya teman-teman. Ini belati. Biasanya pisau dengan ukuran yang seperti ini saya gunakan untuk mencari kayu bakar. Biasanya kalau saya berkemah, di tempat kemah itu biasanya ada kayu-kayu kering yang saya gunakan untuk membuat api unggun ya teman-teman. Jadi karena biasanya kayunya lumayan besar, jadi kita harus potong pakai ini teman-teman. Ini ukurannya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar ya teman-teman. Kayak ini belati. Ada sarungnya yang saya punya. Ini saya udah punya lama sih. Dan temennya itu ini adalah pisau taktikal kayak ini. Ini biasanya saya gunakan untuk memasak atau motong benda yang kecil ya teman-teman. Ini cukup ringkas kayak ini. Wajib lah kalian punya ini satu. Keren nih, pisaunya keren banget. Saya suka banget nih pisau kayak ini. Cakep. Nah, alat selanjutnya yaitu ini teman-teman. Ini adalah lampu portable. Ini wajib dibawa. Kalau misalnya kalian kemah saat malam hari itu benar-benar gelap teman-teman. Di alam terbuka itu kan benar-benar gelap yang ada pencahayaan. Kalau kalian pakai ini, bawa ini juga ada senternya. Ini benar-benar ngebantu banget. Apalagi saat kita memasak gitu ya teman-teman. Kita kalau nggak bawa ini, kita nggak bisa lihat nih masakannya tuh kayak gimana. Kalau pakai flash handphone itu, sayang handphonenya, baterainya cepat habis. Jadi kalian memang harus bawa lampu yang kayak gini. Ini benar-benar terang teman-teman. Kalau kalian penasaran dengan lampu ini, kalian bisa cek linknya di sini. Saya udah nge-review 2 lampu ini teman-teman. Ini harganya nggak mahal kok, cuma 30 ribuan. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya lampu kayak gini, kalian bisa pakai lampu USB kayak ini teman-teman, tapi harus pakai power bank. Nah, kayak gini. Cuma terangnya tuh nggak seperti lampu yang tadi. Pokoknya pencahayaan itu penting ya teman-teman. Kalian wajib bawa minimal senter lah kalau kalian nggak punya. Kayak gini. Nah, selanjutnya alat yang saya akan info ke kalian adalah ini. Ini adalah sepatu gunung. Biasanya saya gunakan sepatu yang model begini kalau sudah mendaki gunung yang ketinggiannya di atas 2500 dari permukaan laut ya teman-teman. Keuntungan menggunakan sepatu yang model begini adalah yang pertama tuh dia benar-benar konturnya itu memang ditujukan untuk pendakian karena dia memiliki grip di bawahnya teman-teman. Dan saya sarankan kalian kalau mencari sepatu gunung, cari yang kontur ininya menutupi mata kaki ya teman-teman. Jadi biasanya kalau mendaki gunung itu kan curam ya treknya, bisa seperti ini, kurang lebih derajatnya seperti ini. Jadi kalau sepatunya menutupi mata kaki kita tuh nggak cepat sakit ya teman-teman. Dan kalau bisa cari yang waterproof juga. Kalau misalnya hujan, kaki kalian di dalam tuh masih tetap hangat, airnya tuh nggak masuk. Dan kalian jangan tertipu dengan tampilannya yang seperti ini ya teman-teman. Walaupun dia besar kayak ini nggak terlalu berat kok teman-teman. Beratnya itu kalau 2 kayak ini sekitar 900 gram, nggak sampai 1 kilo. Ini rata-rata beratnya itu sama seperti sepatu pantofel kalian yang biasa gunakan saat ke kantor. Ini ringan kok teman-teman, jangan ketipu. Cuma kalau untuk trip-trip biasa, kayak trekking biasa, kalian pakai sneaker cukup. Tapi ini sangat membantu kalau gunungnya itu tinggi ya, jarak kita berjalan itu lumayan lama. Kalian pasti perlu banget nih sepatu yang kayak ini. Nah teman-teman, jadi alat-alat yang saya sebutkan tadi itu bisa dibilang sebagai alat utama yang kita gunakan saat berkegiatan di outdoor ya teman-teman. Tapi kalian jangan sampai lupa juga untuk membawa alat-alat penunjang seperti gelas, piring, sendok garpu, minyak goreng, ataupun gunting ya teman-teman. Soalnya dulu saya pernah punya pengalaman konyol. Saya sudah membawa telur, sosis, teflon, dan kompornya. Cuma saya nggak bawa minyak goreng teman-teman.
Jadi saya nggak bisa goreng sosisnya waktu itu, jadi mau nggak mau harus dibakar, telurnya harus direbus. Padahal saya sebenarnya suka telur goreng sama sosis goreng waktu itu. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang saya bisa berikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menginspirasi bagi kalian yang berencana untuk melakukan kegiatan outdoor. Nah, sebagai penutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.